Hujan turun deras di kota kecil Sukamaju. Di sebuah gang sempit, berdiri rumah kayu tua yang nyaris roboh. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan lantainya beralas tikar usang. Di dalam rumah itu tinggal seorang pria bernama Arman. Umurnya 35 tahun. Wajahnya tenang, matanya dalam. Tapi pakaiannya selalu sederhana. Kemeja lusuh, celana pudar, dan sandal jepit yang talinya sudah putus satu. Setiap subuh, Arman bangun tanpa alarm. Ia menyeduh kopi hitam tanpa gula, lalu duduk termenung di sudut rumah. Bagi warga sekitar, Arman hanyalah pria sebatang kara, pengangguran, orang kasihan, yang hidup dari belas kasihan. Di warung kecil dekat rumahnya, Pak Darto selalu menggeleng pelan melihat Arman. "Men, makan dulu. Bayarnya kapan-kapan nggak apa-apa." Arman hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Satu-satunya orang yang selalu menyapanya dengan tulus adalah Rina, kasir minimarket dekat persimpangan. "Pagi Mas Arman." "Pagi." Rina tak pernah merendahkannya, matanya selalu hangat. Namun, saat malam tiba dan lampu jalan mulai mati satu persatu, Arman berubah. Ia duduk di depan laptop tua berlogo perusahaan besar, Sagara Group. Di layar terlihat grafik saham, laporan proyek, berkas investasi. Tangannya mengetik cepat. Dia bukan orang miskin. Dia adalah pemilik penuh perusahaan besar konstruksi dan properti. Tapi ia memilih hidup sebagai orang biasa. Pagi berikutnya, Arman berjalan menuju proyek bangunan terbesar di kota Sukamaju. Gedung setengah jadi berdiri tinggi, besi-besi menjulang ke langit. Debu dan suara mesin memekakkan telinga. Di sana berdiri seorang pria berpostur besar, Bram, sang mandor, wajahnya garang, suaranya keras. Arman memberanikan diri mendekat. "Pak, saya mau melamar kerja." Bram menoleh malas, lalu menatap Arman dari ujung kepala sampai kaki. Ia tertawa kecil, badan kecil, baju lusuh, muka loyo, katanya pelan, tapi cukup keras buat didengar orang lain. "Para pekerja mulai memperhatikan, angkat semen aja mungkin ngos-ngosan," tambah Bram sambil tertawa lebih keras. Beberapa buruh ikut tertawa. Arman hanya menunduk. "Saya mau kerja keras, Pak. Upah berapapun saya terima." Bram mendengus. "Kami butuh orang kuat, bukan orang kasihan." Lalu dengan suara keras agar semua dengar, Bram berkata, "Di sini bukan tempat buat orang miskin kayak kamu." Semua tertawa. Arman memutar badan dan berjalan pergi tanpa sepatah kata. Padahal, dialah pemilik proyek itu. Dari kejauhan, Rina melihat kejadian itu saat mengantar minum untuk pekerja. Ia mengejar Arman. "Mas, jangan dengarkan mereka." Arman tersenyum tipis. "Terima kasih sudah peduli." Malamnya, Arman membuka laptop. Nama proyek muncul di layar. Proyek Megatown, milik Sagara Group. Tangannya mengepal. Mandor bernama Bram. Matanya memerah. "Menarik, ternyata aku ditolak di proyekku sendiri." Lampu laptop memantul di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di bibir Arman. Malam itu, hujan kembali turun di kota Sukamaju. Di dalam rumah kayu reyotnya, Arman duduk menatap layar laptop. Cahaya biru memantul di wajahnya yang tenang. Namun sorot matanya berbeda. Di layar tertulis, data mandor proyek nama, Bram Santoso. Posisi, mandor lapangan. Proyek Megatown. Jarinya menari di keyboard. Ia membuka file lain. Laporan inspeksi material absensi pekerja. Laporan kualitas pembangunan. Wajahnya berubah. Ia menemukan kejanggalan. Jumlah semen yang tercatat di laporan tidak sesuai dengan kenyataan. Besi yang seharusnya standar SNI, ternyata diganti besi kelas rendah. Arman berbisik, "Jadi ini caramu bekerja, Bram?" Namun Arman tidak langsung bertindak. Keesokan harinya, Arman datang kembali ke proyek. Bukan sebagai pemilik, bukan sebagai bos, tapi sebagai pengantar air minum galon. Ia menyewa gerobak sederhana dan mulai mengantar galon ke proyek. Tak ada yang mengenalinya. Bram hanya melirik sekilas. "Taruh situ aja," bentak Bram. Arman mengangguk. Diam-diam matanya memperhatikan semuanya. Ia melihat pekerja dipaksa lembur tanpa bayaran. Ia melihat bahan bangunan berkualitas buruk dipakai. Dan yang paling mencurigakan, beberapa truk material datang tanpa surat resmi. Suatu siang, matahari terik menyengat. Para pekerja berkumpul untuk istirahat makan. Arman duduk di pojok, menyantap nasi bungkus murah. Tiba-tiba Bram datang. Tukang galon," teriaknya. Semua mata tertuju pada Arman. "Kalau nggak ada kerjaan, jangan numpang duduk di sini." Arman berdiri tanpa melawan. Ia berjalan menjauh, tetapi Bram belum berhenti. "Orang kayak kamu, hidup aja udah syukur.
Jangan banyak gaya duduk bareng pekerja sini. Sunyi. Beberapa pekerja menunduk, tak ada yang berani membela. Namun, dari kejauhan, Rina melihat semuanya. Rina menghampiri Arman. "Mas, makan ini," katanya sambil menyodorkan bekal yang dibawanya dari minimarket. Arman terdiam, tangannya sedikit gemetar saat menerima. "Kenapa kamu baik sekali?" tanya Arman. Rina tersenyum kecil, "Karena Mas Arman juga manusia. Bukan yang lain." Kalimat sederhana itu menghantam hati Arman. Malam itu, ia kembali membuka laptop. Namun kali ini, ia tidak hanya melihat laporan. Ia menekan tombol panggilan video. Di layar muncul sosok pria berjas rapi. "Rudy, Direktur Operasional Sagara Group." "Pak Arman?" tanya Rudy terkejut. Arman berkata pelan tapi tegas. "Saya minta audit rahasia untuk proyek Sukamaju. Jangan beritahu siapapun." Rudy terdiam. "Baik, Pak." Arman menutup laptop. Ia menatap atap bocor rumahnya. "Aku tidak akan diam lagi." Pagi itu, kota Sukamaju terlihat seperti biasa. Namun di dalam proyek Megaton, suasana mulai berubah. Seorang pria berjas rapi datang diam-diam ke lokasi proyek. Namanya Fahri, tim auditor rahasia dari Sagara Group. Ia datang tanpa memperkenalkan diri sebagai auditor. Ia berpura-pura menjadi pengawas material. Sementara itu, Arman masih menjalankan perannya sebagai pengantar galon. Namun, Bram mulai merasa ada yang aneh. Beberapa hari terakhir, laporan sering dikoreksi. Truk material diperiksa lebih lama. Ada orang asing mondar-mandir dengan clipboard. Bram menggeram. "Siapa orang itu?" gumamnya. Di sisi lain, Arman menghadapi konflik batin. Malam hari, ia duduk di rumah reyotnya. Laporan audit mulai masuk. Bukti markup bahan bangunan. Foto material palsu. Rekaman transaksi mencurigakan. Semua mengarah pada Bram. Namun dia ragu. Kalau identitasnya terbongkar, hidupnya yang tenang akan berakhir. Dan ada satu hal lagi. Ia mulai memikirkan Rina, gadis baik hati yang tak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Di saat Arman bingung, Pak Darto datang ke rumahnya. "Men, warung sepi nih. Mau makan bareng?" Di sanalah Arman merasa, ia tidak sendirian. Hari itu panas menyengat. Di proyek Megaton, terjadi keributan besar. Sebuah tiang penyangga retak. Para pekerja panik. "Besi ini jelek," teriak salah satu pekerja. Fahri segera memeriksa. Wajahnya tegang. "Ini bukan besi standar proyek, ini kualitas rendah." Bram datang berang. "Jangan bikin keributan." Namun para pekerja mulai berbisik. "Selama ini kita dipaksa pakai barang murahan. Lembur nggak dibayar." Bram merasa terpojok. Dan tiba-tiba, ia melihat Arman berdiri tak jauh dari situ. Kesal dan penuh curiga, Bram mendekatinya. Tukang galon." Arman menatapnya. "Sejak kapan kamu di sini?" Arman menjawab tenang. "Sudah cukup lama." Bram menyempitkan mata. "Wajahmu, aku seperti pernah lihat." Suasana menegang. Semua pekerja memperhatikan. Fahri melangkah mendekat, melihat Arman lebih lama. Ia terkejut dalam hati. "Tunggu, itu." Arman memberi isyarat kecil dengan matanya. Fahri langsung menunduk, pura-pura tak mengenalnya. Namun Bram semakin curiga. "Siapa kamu sebenarnya?" Hening, angin berhembus. Arman berdiri tegak, matanya tenang, tapi penuh tekanan batin. Dan untuk pertama kalinya, ia berpikir, mungkin, saatnya topeng ini lepas. Langit di kota Sukamaju tampak kelabu. Proyek Megaton dihentikan sementara. Pagar proyek ditutup setengah, pekerja dikumpulkan. Semua tegang. Di tengah lapangan proyek, berdiri Bram, mandor yang gelisah. Fahri, auditor rahasia. Para pekerja, dan Arman, masih dengan pakaian lusuhnya. Beberapa pria berjas turun dari mobil mewah berwarna hitam. Salah satunya adalah pria yang selama ini hanya muncul di layar laptop. Rudy, Direktur Operasional Sagara Group. Semua terdiam. Rudy membuka map tebal. Telah ditemukan pelanggaran serius dalam proyek ini. Ia menyebut satu nama, Bram Santoso. Wajah Bram memucat. Apa maksudnya, Pak?" Namun Rudy mengangkat tangan, menghentikannya. Ia lalu menoleh pada Fahri. "Fahri, silakan jelaskan." Fahri melangkah maju. "Saya telah melakukan audit rahasia selama 1 bulan. Ditemukan penggantian material, manipulasi laporan, dan pemotongan hak pekerja." Suasana mencekam. Lalu, Rudy menoleh ke arah Arman.
Seluruh pekerja mengikuti arah pandang itu. Rudy berjalan mendekat pada Arman. Dan di depan semua orang, ia membungkuk sedikit. "Selamat pagi, Pak Arman." Sunyi, hening total. Bram terpaku. Pekerja saling berpandangan. Rina yang berdiri di pinggir lokasi proyek, membeku. Rudy melanjutkan dengan suara lantang. "Beliau adalah pemilik Sagara Group." Petir seolah menyambar langit. Bram gemetar hebat. Tidak mungkin." Rina menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa sadar. Arman mengambil napas panjang. Ia akhirnya berbicara lantang. "Selama ini saya datang bukan untuk dihormati. Saya datang untuk melihat kalian bekerja dengan jujur." Matanya langsung tertuju pada Bram. Tapi sebagian orang memilih menipu. Bram jatuh terduduk. Beberapa hari kemudian, proyek Megatown resmi dihentikan sementara. Bram dicopot dari jabatannya. Kasusnya diproses secara hukum. Para pekerja akhirnya mendapatkan hak mereka. Uang lembur dibayar, jadwal kerja diperbaiki, material proyek diganti sesuai standar. Arman kini datang ke lokasi proyek, bukan sebagai tukang galon, tapi sebagai tamu kehormatan. Namun ia tetap memilih berpakaian sederhana. Hal pertama yang ia lakukan, ia mendatangi Pak Darto. "Pak, terima kasih sudah percaya sama saya dulu." Kemudian Arman menemui Rina. Rina menunduk. "Mas, maaf. Saya nggak tahu." Arman tersenyum lembut. "Justru karena kamu nggak tahu, saya tahu siapa yang tulus." Proyek mulai dibangun ulang dengan sistem yang bersih. Dan kota Sukamaju mulai berubah. Beberapa bulan telah berlalu. Gedung Megatown akhirnya berdiri megah di tengah kota Sukamaju. Lampu-lampunya bersinar terang setiap malam. Namun yang paling berubah bukanlah gedung itu, melainkan cara orang memandang satu sama lain. Arman kini dikenal sebagai pemilik Sagara Group. Semua orang di kota tahu siapa dirinya. Ia bisa saja pindah ke rumah mewah, bisa hidup dengan fasilitas kelas atas. Tapi Arman memilih tetap tinggal. Ia hanya memperbaiki rumah kayunya. Atap bocor diganti, dinding rapuh diperkuat, namun bentuknya tetap sederhana. Suatu sore, Arman duduk di warung Pak Darto. Warung kecil itu kini jauh lebih ramai. Pak Darto tersenyum. "Sekarang saya tahu, kenapa dulu kamu nggak pernah mengeluh." Arman tertawa pelan. "Karena saya ingin tahu, siapa yang baik tanpa melihat harta." Tak lama kemudian, Rina datang. Ia tidak lagi hanya kasir. Arman membantu membiayai kuliahnya secara diam-diam. Kini Rina sedang belajar manajemen bisnis. Namun yang paling mengharukan, Arman tidak pernah memberitahunya. Rina tahu dari surat beasiswa. Rina menatap Arman. "Mas, kenapa membantu saya?" Arman menjawab tenang. "Karena kamu satu-satunya orang yang menghargai saya saat saya tak punya apa-apa." Mata Rina berkaca-kaca. Pesan akhir cerita. Di kota kecil itu, orang-orang mulai belajar satu hal. Jangan menilai seseorang dari pakaiannya, rumahnya, atau hartanya. Sebab bisa jadi, orang yang kau remehkan, adalah orang yang kelak mengubah hidupmu. Arman berdiri di depan gedung Megatown saat senja. Ia menatap langit, dan berkata pelan, "Kekayaan terbesar seseorang, bukan hartanya, tapi hatinya."